Hello, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna make a game review. Nama gamenya adalah Heroes vs Hordes. Jadi saya akan lebih sering main game-game receh. Kenapa saya bilang game receh? Karena ini game-game yang sering muncul di Instagram gitu. Jadi saya akan tunjukkan gameplaynya, seperti apa gameplaynya. Jadi game ini kita akan dikasih satu heroes, kita akan dikasih satu mage, and we will against every monster. Dan bagusnya di sini ada banyak sekali heroes. Ada berapa ya? Ada 30 mungkin gitu. Dan bagusnya sekalipun itu belum di unlock, itu bisa dicoba gitu. Jadi video-video berikutnya akan saya rekam, akan saya record. Mungkin ada 6 atau 7 video di mana semua heroes ini akan saya rekam, akan saya coba. Karena again, meskipun belum di unlock, tapi ini bisa dicoba gitu. Dan untuk hari ini, untuk video pertama, saya akan pakai mage. Saya akan tunjukkan gameplaynya di Dark Forest gitu. Saya akan tunjukkan gameplay asli gamenya pakai karakter yang sudah dikasih. Jadi ketika kita masuk, kita dapat mage, dan ketika udah lewat beberapa level kita dapat knight. Tapi knightnya nih saya kurang suka karakternya. Jadi yang saya tunjukkan gameplaynya hari ini pakai mage aja. Weaponnya saya lebih suka mage. Dia pakai tongkat. Jadi kalau namanya itu Arcane One. Arcane One itu berarti dia tongkat sihir, dia ngeluarin semacam spirit atau orbs atau apalah itu orbs. Tips yang pertama di sini harus dipilih pertama tuh Divine Aura. Jadi setiap kita pas satu level kita dapat satu skill. Yang paling pertama harus dipilih tuh Divine Aura. Itu harus banget. Kenapa? Karena semua hero itu kan senjatanya kan kalau baru pertama main tuh cupu ya, senjatanya lemah gitu. Jadi kita butuh banget Divine Aura. Itu akan kasih aura di sekitar kita dan aura itu bisa kill musuh gitu. Divine Aura ini nanti kalau sudah level 5 dia akan evolve, dia akan evolution jadi Vampire Aura, dan itu lebih strong lagi. Jadi musuh kena Divine Aura itu langsung mati kalau. Jadi selain Divine Aura, senjata utama kita juga harus di-upgrade. Arcane One kita juga bisa dievolusi beberapa, tidak semua senjata utama. Jadi kita bisa pakai Tom nanti, itu bisa buat evolve senjata kita gitu. Boleh bebas mau yang diutamain yang Divine Aura dulu atau Arcane One dulu. Tapi yang jelas untuk pertama main tuh minimal bisa Divine Aura level 2 atau level 3. Nah ini dia nggak, yang saya butuhin antara Arcane One atau Divine Aura tuh nggak ada. Jadi saya harus saya reshuffle, saya tonton iklan dulu, saya skip iklannya. Nah terus kita dapat recovery time yang bisa nge-support Divine Auranya. Jadi kalau recovery time level 3 dan Divine Aura level 5 itu syarat buat bisa upgrade Divine Aura berubah jadi Vampire Aura gitu. Nah, recovery time ini pun juga ada kegunaannya, yakni bisa untuk merecovery darah kita. Jadi kalau kita luka, kalau nyawa kita udah berkurang, recovery time ini kita dapat, nanti kita bisa healing diri sendiri gitu. Jadi kita bisa recovery kalau kita ambil recovery time gitu, selain daripada kita ambil itu buat Divine Auranya gitu. Jadi begitu. Jadi senjata utama setiap hero itu kan beda-beda. Kalau di sini ada Arcane One. Arcane One ini dia supaya bisa evolution dia harus upgrade dulu ke level 5. Terus Tom yang mendukung Arcane One itu harus level 3. Jadi syarat supaya bisa evolution itu yang pertama senjata kita harus level 5,
baru nanti support Tomnya juga harus level 3, baru itu nanti bisa evolution. Sama seperti senjata-senjata support kayak Divine Aura, Bomb, terus Fire Orbs dan sebagainya. Kalau pengen evolution senjata support itu seperti misalnya Divine Aura, itu harus Divine Auranya harus level 5 tuh yang pertama. Yang kedua juga butuh recovery Tomnya level 3. Nah ini yang duplicator Tom tadi itu dia syarat buat apa, buat evolution dari Fire Orbs level 5. Terus Tomnya apa tadi, yang Tomnya yang up Fire Orbs tuh Tomnya butuh level 3 gitu. Jadi syaratnya butuh 8 item. 5 yang pertama adalah item dari senjatanya, terus selanjutnya 3 Tom yang dibutuhin buat senjata itu, yang support dari senjata itu gitu. Itu gambaran sederhananya. Setiap senjata beda-beda, ada yang butuhnya recovery Tom, ada yang butuhnya speed Tom dan sebagainya, tergantung requestnya apa. Itu keterangannya ada di halaman depan gamenya, nanti saya taruh di atasnya keterangannya, itu bisa dipelajari di situ. Jadi apa aja syarat-syaratnya senjata ini, buat evolution butuh yang apa dan sebagainya, nanti akan saya taruh di akhir video, akan saya jelaskan detailnya sekali lagi di akhir video. Karena Divine Aura dan Arcane One-nya sudah di-upgrade maksimal dan sudah evolve, jadi saya pilih Fire Orbs. Kenapa? Karena Fire Orbs ini kalau sudah di evolution dia akan jadi Ring of Fire yang mengelilingi kita. Mungkin mirip-mirip dengan Divine Aura yang jadi Vampire Aura, tapi kan lebih bagus gitu. Kita punya shield, kita punya perisai double gitu. Yang pertama sudah ada Divine Aura, terus ketambahan Fire Orbs jadi Ring of Fire gitu, jadi perlindungan double.
Jadi seperti ini dia penampakannya Flame Wheel. Jadi kita punya dua protection sekaligus dengan senjata yang sudah evolution, Arcane One-nya sudah evolution gitu. Yang pertama itu tadi Divine Aura yang sudah evolution jadi Vampire Aura yang warna ungu yang di dalam. Terus yang di luarnya ada Fire Wheels dari Fire Orbs, jadi sudah evolution semua. Dan ini bener-bener OP menurut saya. Cuma ya kecuali kalau di bonus stage mungkin tetap bisa kalah. Tapi kalau di level-level normal gini, I think this will be very strong weapon for us gitu. Ya pilih weapon yang lain lagi kalau sudah max semuanya gitu, karena ini menurut saya sih ini udah yang terbaik ya kalau udah punya dua ini, Fire Wheels dan Vampire Aura. Ini bosnya langsung clear ini dia. Jadi power dari bosnya, boss fight ini dia bisa summon laba-laba kecil, dan laba-laba kecil ini kan useless dengan senjata yang kita punya. Laba-laba kecil itu nggak berguna gitu. So kesimpulannya game ini sangat satisfying. Ini game sesuai dengan iklan yang ada di Instagram. Jadi game ini jujur dan iklannya nggak berlebihan. Cuman kalau kita pengen reshuffle itemnya nggak ada, kita pengen reshuffle atau kita pengen upgrade sesuatu gitu, baru itu kita pencet iklan gitu. Jadi kita main game ini nggak akan terganggu. Nah ini contohnya reshuffle nih, tapi saya nggak akan pilih karena senjata-senjata yang saya mau sudah evolution semua. Jadi game ini iklannya nggak mengganggu, kita bisa main dengan nyaman, gameplaynya lumayan satisfying. Itu penilaian saya tentang game ini. Salah satu game yang akan saya mainkan ke depannya. Mungkin saya mainkan, maksudnya kan banyak banget yang saya download dan saya record. Salah satu game yang setelah saya record nggak akan saya hapus, tetap saya mainkan gitu. Jadi time killer kalau kita lagi bosen gitu, kita lagi nunggu, kita nganggur beberapa jam, ya kita bisa mainkan game ini gitu. Itu kesimpulan dari saya. Jadi ini saya tunjukkan di akhir video item yang dipakai buat evolution. Kita klik bagian paling kiri bawah collection. Nah ini semua senjata bisa ya kita pakai di trial, tapi kalau yang sudah kebuka kan cuman Arcane One sama Sword punyanya Knight gitu. Jadi ini Arcane One ini bisa di evolve jadi Arcane Sculpture. Kita butuh cooldown tome, cooldown tome nggak butuh, yang dibutuhkan ini yang dilingkari duplicator tome. Jadi Arcane One nya ini di level 5 dulu, terus ditambah duplicator tome level 3. Setelah itu kita bisa evolution ke sini. Nah ini kemampuannya bertambah, jadi ini ada keterangannya. Tidak semua senjata bisa di evolution. Misalnya sword ini bisa di evolution, dia jadi round sword.
Tidak semuanya, misalnya contoh aja yang bagus-bagus, hero yang paling bagus itu malah nggak bisa di evolution. Magical Dragon ini misalnya punyanya Dragon Empress, Magical Dragon ini nggak bisa di evolution gitu. Nah ini nggak ada. Jadi ini daftar senjata yang bisa di evolution. Ada 20 senjata dari 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 28 29 30. Dari 31 heroes hanya ada 20 yang bisa di evolve gitu. Apa aja yang bisa di evolve itu bisa dicek di collection Hero Weapons Evolution. Ini senjata-senjata yang bisa di evolution. Atasnya ini udah ada, ini dari Frost Wizard, ini dari Fire Wizard, ini dari Mage, senjatanya Mage, ini dari Crazy Tinker dan sebagainya. Jadi tidak semua senjata bisa di evolve gitu dah. Bagaimana untuk senjata pendukung? Ada beberapa yang belum saya unlock dan sama sekali belum saya coba. Tapi senjata pendukung ini semuanya bisa di evolution. Oh, ada gift ini. Nah, ini juga ada keterangannya. Jadi kalau kita mau evolution boomerang, kalau boomerangnya kita mau evolution, kita butuh boomerang level 5 terus ditambah ini momentum level 3. Nah, kalau kita mau crossbow, kita butuh buat speed tome level 3. Ini divine aura yang saya pakai sepanjang game tadi. Kita butuh divine aura level 5 ditambah recovery tome level 3. Evolusinya jadinya seperti ini persis kan tadi. Fire orbs nya tambah duplicator tome level 3 jadi seperti ini. Terus ini vampire auranya seperti ini, dari divine aura jadi vampire aura, butuh recovery top. Jadi itu penjelasan sederhananya, penjelasan singkatnya. Thank you for watching my video. Thank you udah nonton videonya sampai akhir. See you in the next video and God bless you.